Di video ini, kelompok kami akan menceritakan tentang anak broken home dengan teori RBT. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Seorang ibu yang terus bersabar menghadapi sebuah cobaan yang tidak bisa aku bayangkan membuatku setiap hari harus menangisi keadaan ini. Aku benci keadaan ini. Aku benci diriku sendiri yang lemah. Aku membenci ayah yang tak pernah bisa mengerti perasaan ibu. Mengapa ayah harus menuruti permintaan nenek yang membuat keadaan ini semakin rumit? Mengapa nenek setega ini memisahkan ayah dan ibu? Aku gak habis pikir. Semua yang ada di rumah ini harus menjadi orang yang gak punya perasaan sama sekali. Aku juga mempunyai seorang kakak, tapi percuma. Aku punya seorang kakak yang hanya membahagiakan dirinya saja. Menjadi lelaki yang selalu membuat situasi ini tak akan pernah berakhir dari pertengkaran. Harusnya kakak tahu keluarga kita sedang berantakan, tapi masih sempat-sempatnya kakak memikirkan diri kakak sendiri dibanding adik yang selalu disalahkan di hadapan ayah. Aku benci semuanya. Aku tahu ibu memang wanita yang tak sempurna. Dia mempunyai kekurangan yang gak bisa. Nah, jadi cerita singkatnya gini. Dia adalah anak bernama Hani. Dia murid kelas 3 SMP. Ibu dan ayahnya bercerai karena ibunya lumpuh dan ayahnya tidak disetujui oleh ibunya atau neneknya Hani terus bersamanya, karena menurut ibunya atau neneknya Hani ini, ibunya Hani ini sudah merepotkan, sudah tidak bisa mengurus anak dan tidak bisa mengurus suami, dan dia sudah tidak bisa mengurus rumah tangganya lagi. Dan permasalahan itu semakin besar dan mengarah kepada perceraian. Hal itu membuat Hani menjadi pemurung karena ia menjadi anak broken home. Dia merasa dia anak broken home. Perubahan sifatnya sudah terlihat sekali di cerita ini, bahwa Hani tidak bisa menerima keadaannya sekarang. Dia menjadi pemurung, nilai di sekolahnya menurun. Terus dia tidak bisa berkonsentrasi karena keadaan keluarganya ini. Dan dia merasa dia menjadi masalah karena dia yang membuat orang tuanya bercerai, dan dia merasa semua itu terjadi pada dirinya, terjadi karena ada dirinya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke filosofi. Di sini aku mau menjelaskan bagian filosofi. Filosofinya itu singkat teorinya bahwa pendekatan ini memandang bahwa kehidupan manusia itu diatur bagaimana caranya ia berpikir, merasakan, dan berperilaku. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan di pendekatan ini, benar-benar dia menjadi satu. Di teori ini juga menjelaskan bahwa manusia itu memiliki pikiran yang unik untuk berpikir irasional dan rasional. Nah, di sini Hani lebih menekankan pikiran rasionalnya. Dia menganggap semua yang ada di keluarga dia sekarang itu keadaannya benar-benar sedang negatif. Dia benar-benar tidak bisa berpikir irasional. Saya sekarang akan menjelaskan patologi. Patologi dari RBT ini ketika individu memiliki cara berpikir yang irasional terhadap activating event, maka ia akan berperilaku dan mengeluarkan emosi yang negatif. Nah, jadi Hani ini tidak bisa mempertentangkan perilaku irasional beliefnya, jadi berdampak kan pada perilakunya. Nah, perilaku Hani ini yang tadinya dia ceria, dia menjadi pemurung juga. Dia juga memiliki nilai-nilai di sekolahnya itu menjadi menurun, nilai-nilai yang di sekolahnya. Lalu dia merasakan bahwa anak broken home itu selalu memiliki masalah yang negatif, tidak pernah mendapatkan hal yang berdampak positif. Lanjut. Tujuan. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan RBT ini tuh mengubah cara berpikir yang irasional agar individu dapat menunjukkan emosi dan perilaku yang efektif. Jadi peran konselor tuh mengubah cara berpikir Hani yang negatif menjadi positif, dan mengubah cara hidup Hani itu menjadi lebih baik lagi, menerima kenyataan bahwa ia adalah anak yang broken home dan lebih terbuka lagi kepada orang lain.
Dengan cara ini tuh membantu kemampuan Hani mempertentangkan keyakinan yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian strateginya. Dilihat dari tujuan yang sudah dipaparkan oleh Reska, maka strategi yang dilakukan itu ialah yang pertama itu individu harus menyadari akan situasi dan kondisi yang sedang dia alami. Tentunya individu juga merasakan kehilangan rasa cinta, mengalami kehilangan rasa cinta dalam keluarganya. Maka dari itu, seorang konselor mampu memberikan rasa empati terhadap individu tersebut agar dia menjadi seorang individu yang baik. Yang kedua itu menumbuhkan kembali semangat anak yang mengalami broken home. Karena tadi dijelaskan bahwa anak yang mengalami broken home itu dia menjadi pendiam, terus di situ juga dia mengalami itu kekurangan dalam prestasinya itu menurun. Maka di situ seorang konselor mampu melihat hal tersebut dan mengembangkan minat yang ada dalam anak tersebut. Contohnya itu bakat-bakat yang dia miliki agar dia tumbuh menjadi anak yang periang dan mempunyai masa depan yang cerah. Terus yang berikutnya itu sebagai seorang konselor itu harus harus dibutuhkan itu keterbukaan supaya dengan keterbukaan itu menjadi salah satu hal pokok dalam konseling. Karena dengan orang terbuka, dengan dia menerima terbuka itu dia bisa seorang konselor itu bisa membuat dia atau memberi solusi yang baik sehingga dia bisa menemukan dirinya yang seutuhnya. Itu mungkin strateginya. Lanjutannya itu adalah teknik dilihat dari patologi, tujuan dan strateginya. Teknik yang diambil ini ingin meningkatkan dispute-nya itu kemampuan untuk mempertentangkan pikiran irasionalnya menjadi lebih rasional. Nah, salah satu teknik yang kami ambil itu adalah teknik forceful self dialogue. Forceful self dialogue ini adalah konselor membiarkan konselor itu untuk bercerita. Lalu nanti setelah ia selesai bercerita, konselor itu membantu membantah dan memberi penegasan-penegasan bahwa pemikiran yang konselor lakukan dan berpikir itu adalah salah. Jadi nanti contohnya kayak misalnya, apakah kamu yakin misalnya setiap anak broken home itu bakal bermasalah, apakah dia nggak bisa berhasil? Coba nih lihat contoh-contoh yang lain bakal bisa berhasil kok. Kan yang menentukan dirinya itu kamu sendiri. Pokoknya kayak semacam itu biar dia bisa menimbulkan pemikiran baru. Kayak, oh iya, diriku sendiri ya yang ternyata menentukan. Terus lanjut, jadi konselor itu meyakinkan loh kalau misalnya konseling itu bukan sumber dari masalahnya. Itu bukan sumber dari masalah keluarganya. Dan ia tuh mampu melalui semuanya itu melalui kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Dan dia itu juga menentukan dia itu mau berarah seperti apa, bersikap seperti apa, berperilaku seperti apa. Jadi strategi ini membantu agar dia berubah perilakunya dan pemikirannya menjadi rasional. Jadi seperti itu sih. Sekian dan terima kasih.